Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan nge-review bagaimana pengalaman saya memakai lensa yang satu ini. Jadi lensa satu ini bisa teman-teman gunain di seluruh job wedding ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pergi wedding, ini satu lensa ini udah mencakup dari seluruh pekerjaan ataupun shot yang ada di wedding kalian. Ya, jadi ini lensa apa ini? Lensa berapa dan juga brandnya dari brand apa? Jadi langsung aja, ini adalah lensa Viltrox f1.4 ya, 23 mm. Ini lensa udah lebih dari 2 tahun saya pakai. Untuk lensa ini bobotnya ya cukup ringan ya, bisa teman-teman bawa kemana aja gitu ya. Jadi tidak perlu ragu bahwa ini bukan lensa berat gitu ya. Dan lensa ini juga ada mode auto dan mode manual ya. Jadi teman-teman bisa juga untuk memakai fokusnya fokus manual gitu ya. Karena ini X-mount, jadi ini dikhususkan untuk Fujifilm ya. Jadi X-mount dari Viltrox. Ya, di sini ada tulisan C-nya ya gitu ya. Ada tulisan C di bagian lensanya. Ya, di sini untuk aperture-nya itu teman-teman bisa menggunakan di lensa ini gitu ya. Ini dari f1.4 sampai f16 ya. Teman-teman bisa gunakan di lensa ini gitu ya. Jadi menyatu banget dengan karakteristik dari kamera Fujifilm gitu ya. Kamera Fujifilm kan terlihat seperti analog gitu ya. Jadi seperti kita bisa mengatur di kameranya sendiri gitu. Jadi bukan di layar, tapi lebih kepada lensanya ataupun di body kameranya. Jadi ini memang karakteristiknya udah nyatu banget dengan yang ada di Fujifilm. Ya, teman-teman bisa atur sini berapapun aperture-nya yang teman-teman inginkan ya. Saya kalau misalkan untuk job wedding, ketika saya pengen ngambil bokeh, itu teman-teman bisa pakai di f1.4 itu ya. Saya udah pernah cobain, wah ini bokehnya mantep banget gitu ya. Kalau dari hasil lensa ini gitu. Dan kalau misalkan untuk shot yang rame-rame ya, contohnya di pelaminan, ketika ada orang-orang keluarga, family datang, itu saya biasa pakai di paling f4 gitu ya, f5 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu biasa saya gunakan supaya memang fokusnya itu memang terbagi ke seluruh subjek yang ada di area foto kita gitu. Ya, kalau misalkan untuk foto pasca wedding, kalau misalkan foto di kamar pengantin gitu ya, saya juga bisa gunain di f yang cukup rendah seperti f1.4, f2 dan sebagainya gitu ya. Lalu ketika saya foto di outdoor ataupun foto berdua ya, artinya foto couple di pelaminan bersama pengantin, ya saya juga memakai f yang cukup rendah, f1.4 dan seterusnya gitu. Jadi saya pikir kalau misalkan untuk di foto pelaminan, di foto kamar pengantin dan di foto keseluruhan ya, teman-teman udah cukup banget menggunakan lensa ini gitu ya. Jadi udah mencakup banget gitu. Bagaimana ketika orang ramai itu udah cukup banget bagi teman-teman. Ketika teman-teman foto keluarga ataupun family itu kan memang cukup padat ya, apalagi yang keluarga besar gitu ya. Teman-teman juga bisa mundur gitu ya, supaya memang seluruh anggota itu bisa masuk ke dalam frame foto kalian. Ya, saya pikir ini udah cukup banget teman-teman gunakan di job wedding kalian. Ini ya, untuk harganya segini ya. Kalau misalkan bekas juga teman-teman bisa lihat di online shop ya. Jadi harganya masih terjangkau dan teman-teman bisa beli ini untuk mengcover seluruh kegiatan ataupun seluruh foto ketika kalian mengambil job wedding. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.